Ayahku adalah dewa perang. Bab 251. Tiba-tiba, semua orang menoleh. Su Yufeng memutar matanya, siapa kamu? Kualifikasi apa yang kamu miliki membuatku menunggu? Hei, kenapa kamu terlihat familiar bagiku? Bukankah kamu Guan Qianjun? Shen Chang juga menunjuk ke arahnya, Guan Qianjun, kapan kamu datang ke sini untuk bekerja sebagai penjaga keamanan? Su Yufeng berkata, seorang penjaga keamanan. Dia bahkan tidak peduli dengan kebajikan ini. Siapa yang ingin dia menjadi penjaga keamanan? Ini hanya untuk menyelinap masuk dan mencegah kami menjadi kaya, kan? Guan Qianjun, halo pemberani, keluar dari sini. Guan Qianjun mencibir, untuk mencegahmu menjadi kaya. Kalian berdua, kalian terlalu mementingkan diri sendiri, aku hanya tidak menginginkanmu ditipu uangmu, dan kemudian menangisi ayah dan ibu, dan Fei Xue hanya menyebabkan konflik yang lebih hebat. Wajah Su Yufeng tiba-tiba tenggelam, siapa yang kamu sebut pembohong? Guan Qianjun dengan tenang menunjuk ke seorang pria parubaya dengan wajah agak biru tidak jauh dari sana. Dia. Sue Zhengming hehe tersenyum, Tuan, Anda benar-benar terlalu tiba-tiba. Mengapa Anda mengatakan itu kepada saya? Sebagai manajer umum perusahaan Huamei, saya berhak menuntut Anda atas memfitnah saya. Guan Qianjun menggelengkan kepalanya, hanya saja Huamei ditempatkan di sana. Kapan pecundang di sini menjadi manajer umum? Beraninya Anda menipu uang dengan menggunakan kulit harimau sebagai spanduk. Menipu begitu banyak uang. Kamu sangat berani. Setelah mengatakan itu, wajahnya seputih air deras. Sue Zhengming merasa bersalah untuk sementara waktu, dan dengan cepat mengambil setumpuk dokumen di atas meja dan berteriak kepada semua orang tua, kakek dan nenek, saya benar-benar dianiaya. Anda telah melihatnya sebelumnya. Saya memiliki semua itu dokumen. Ya, dengan kata lain, jika saya bukan manajer umum, apakah saya berani mengadakan perjamuan ini di kota kecil? Apakah saya tidak takut ketahuan? Anda harus menyelesaikan keluhan saya atas nama saya. Kamu. Dia tiba-tiba menunjuk Guan Qianjun berkata dengan sangat sinis, apakah kamu punya hubungan keluarga dengan kakek Shen dan nenek Su? Ini untuk mencegah mereka berinvestasi, jadi kamu bisa menghentikannya. Tapi kamu bisa menggunakan metode lain, apa yang kamu lakukan? Kamu ingin memukulku sampai mati dengan tongkat. Aku memperjuangkan kesejahteraan banyak kakek dan nenek, mudahkah bagiku? Aku masih harus difitnah olehmu. Oh, sulit sekali bagiku. Katanya, suaranya tercekat dan matanya kabur. Daerah sekitarnya tiba-tiba menjadi gelisah. Ya, pasti seperti ini. Dalam hal ini, kamu harus segera pergi dan jangan menghalangi semua orang untuk menjadi kaya. Benar, orang-orang tua ini, mereka menjual 20 juta, dan mereka hanya memiliki 25 poin dari 100 juta, dan mereka mengambil 1/5 dari uang yang mereka hasilkan. Pergi saja, keluar. Perusahaan Huamei tidak peduli dengan 20 juta Anda. Meskipun itu yang paling banyak secara individu, dengan begitu banyak dari kita bersama, itu adalah setidaknya 3 atau 4. Apakah 100 juta? Teriak, masih sangat bersemangat. Hanya satu pesaing yang berkurang. Tiba-tiba, Shen Chang dan Su Yufeng tercengang. Mereka dengan cepat melihat ke arah Sue Zhengming. Tuan, saya juga ingin Anda berinvestasi 20 juta, tetapi investasi bukanlah yang paling penting. Perusahaan kami sebenarnya tidak kekurangan 20 juta. Anda juga pernah mendengar bahwa begitu banyak kakek nenek yang bisa berinvestasi bersama. Itu 3 menjadi 4 miliar, dan harapan saya adalah 100 juta sudah cukup. Lagi pula, ada 25 poin, dan saya ingin Anda menghasilkan lebih banyak. Setelah mendengar ini, wajah Shen Chang dan Su Yufeng menjadi pucat. Mereka menatap Guan Qianjun dengan ganas dan hendak meninju dan menendangnya. Sue Zhengming menambahkan bahan bakar ke dalam api, dua orang tua, menurutku mereka adalah anggota keluargamu, kan? Karena dia berkata begitu, kamu harus kembali dulu. 20 juta itu sudah dibicarakan dengan keluargamu. Putar ulang. Ayo pilih lagi. Orang-orang di sekitarnya bersorak, ya, jangan terburu-buru. Shen Chang sangat cemas hingga pembuluh darah muncul di dahinya, bukannya Anda tidak bisa menghasilkan uang, tentu saja Anda tidak terburu-buru. Jika Anda tidak berinvestasi sekarang, 20 juta berarti berkurang 1 juta dalam setahun. Bagaimana mungkin saya tidak terburu-buru? Su Yufeng hanya menjelaskan kepada Sue Zhengming dengan keras. Tuan Sue, izinkan saya memberitahu Anda, tolong jangan salah paham. Orang ini tidak bisa dianggap kerabat, dia hanya bisa disebut musuh. Dia hanyalah raja nasi lunak, dengan seorang anak,
tinggal di rumah kami dan makan di rumah kami. Dia selalu ingin memanfaatkan putri saya dan mencari ibu gratis untuk bayinya. Setelah mengatakan ini, semua orang tertawa. Sue Zhengning mengangguk dan tersenyum. Aku mengerti. Pantas saja orang ini begitu berani dan datang menipuku seperti ini. Ternyata dia hanya pemakan nasi empuk. Malah berani makan makanan empuk, apalagi yang tidak berani dia lakukan. Semua orang bertepuk tangan dan memuji Tuan Sue, kata yang baik. Sue Zhengming mengangkat tangannya untuk menahan tepuk tangan dan berkata dengan senyum di wajahnya, bagaimanapun, saya tidak takut bayangan saya terdistorsi, dan saya melayani kakek nenek saya dengan sepenuh hati. Saya yakin Anda dapat melihat ketulusan saya. Itulah mengapa kamu mempercayaiku dan sangat mendukungku, aku sangat tersentuh. Tapi, dia memandang Shen Chang dan Su Yufeng. Kalian berdua, meskipun orang ini bukan kerabat atau anggota keluargamu, dia memiliki hubungan dekat dengan putrimu. Jika dia menghasut ke sana, pasti akan memicu perang keluarga. Saya tidak mampu membelinya, tidakkah kamu kembali dulu? Tiba-tiba, hal ini menyebabkan reaksi keras dari Shen Chang dan Su Yufeng, yang dengan tegas menolak untuk kembali dan harus menginvestasikan 20 juta tersebut. Mereka menunjuk Guan Qianjun dan memarahinya karena ambisinya. Mereka tidak ingin melihat orang lain melakukannya dengan baik. Mereka tidak ingin mereka menggunakan 20 juta itu untuk berinvestasi dan menghasilkan 5 juta setahun. Su Yufeng bahkan sangat sombong. Guan Qianjun, kamu benar-benar bukan laki-laki, kamu bahkan bukan apa-apa. 20 juta ini bukan milikmu, tapi milik putriku. Kamu ingin menipu putriku agar memberimu uang ini untuk berbisnis. Kamu ingin makan, minum, pelacur dan berjudi. Kamu adalah orang paling kejam di dunia. Pernyataan ini membuat orang-orang tua di sekitarnya menyerang Guan Qianjun. Tidak mungkin. Benarkah ada laki-laki seperti itu di dunia ini? Mengerikan. Benar-benar memalukan bagi laki-laki. Ambil 20 juta yuan miliknya. Datang untuk makan, minum, pelacur, dan berjudi. Kedua tetua bekerja keras untuk menghasilkan uang untuk putri mereka. Bajingan ini hanya ingin bermain-main dengan uang orang lain. Sungguh tak tahu malu. Di bawah permohonan Shen Chang dan Su Yufeng, Sue Zhengming berkata dengan bangga. Dia melirik Guan Qianjun, seolah berkata, anak kecil, tidak bisakah aku menyembuhkanmu? Sedikit trik bisa membuat Anda berjalan-jalan tanpa makanan. Dia juga berpura-pura menjadi malu-malu, dua orang tua, bukannya aku tidak mau, tapi aku benar-benar harus memikirkannya, jangan sampai putrimu. Su Yufeng tiba-tiba melambaikan tangannya, bahkan jika putriku sedang bingung sekarang, dia pasti tidak akan bisa tertarik di masa depan. Setahun kemudian, dia hanya akan merasa kasihan pada kita, dia salah. Ya. Shen Chang juga berkata dengan lantang, kita harus berinvestasi 20 juta, tolong beri Tuan Sue kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Sue Zhengming menghela nafas, apakah Anda benar-benar percaya padaku? Bab 252. Percayalah. Su Yufeng berkata dengan lantang, saya bahkan tidak percaya pada putri saya, tetapi saya percaya pada Anda. Anda seperti putra saya, meskipun Anda sedikit lebih tua. Shen Chang mengangguk dan berkata ya. Guan Qianjun mengerutkan kening, menatap mata di sekelilingnya yang yakin pada Sue Zhengming, dan berkata dengan keras, saya menyarankan semua orang untuk mempercayai apa yang saya katakan, orang ini pembohong. Dia hanyalah bawahan dari bos Huamei yang asli. Kamu sangat berani dan mengambil kesempatan untuk menipu uang, kamu. Wajah Sue Zhengming berubah, dia dengan cepat menyela, dan berkata lebih keras, kamu keterlaluan, kamu berani memfitnahku seperti ini, aku. Aku ingin menelepon polisi. Kakek nenek, jika kamu tidak percaya padaku, kamu boleh pergi sekarang. Jika kamu percaya padaku, tolong usir dia. Lebih baik aku tidak memanggil polisi dan memberikanmu kesempatan untuk menjadi orang baru. Guan Qianjun mencibir, siapa itu? Saya perlu memulai hidup baru, menurut saya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia ditutupi oleh sekelompok suara kekerasan. Usir dia. Bajingan semacam ini adalah raja nasi lunak. Dia sendiri tidak bisa menghasilkan banyak uang tetapi mencegah orang lain menghasilkan banyak uang. Dia benar-benar bukan manusia. Jangan biarkan dia membuat Tuan Sue tidak bahagia. Pada saat itu, tidak akan ada keuntungan 25 poin dari 100 juta. Kita akan kehilangan banyak uang. Apakah orang ini penuh omong kosong? Dia berani mengatakan omong kosong seperti itu. Jika Tuan Sue tidak layak kepercayaan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak untuk dipercaya. Ya,
Tuan Sue, tapi siapa yang memperlakukan kita sebagai kakek nenek? Siapa yang tega menipu kakek nenek? Guan Qianjun, ini. Lagi pula, dia juga merupakan dewa perang tertinggi, tetapi saat ini, dia hanya bisa diusir. Hei, dengarkan aku baik-baik. Sue Zhengming benar-benar pembohong. Dia bukan bos yang cantik. Dia, bang. Sebuah apel mengenai kepalanya. Sangat sulit hingga penglihatannya menjadi hitam. Dewa perang sangat marah. Kemudian dia melihat tidak jauh dari sana, Su Yufeng dengan bangga mengambil apel lainnya. Aku akan menghancurkan idiotmu sampai mati. Guan Qianjun, ini. Dia bisa menghabisi orang-orang tua ini hanya dengan satu jari. Tapi, dia tidak bisa. Dia hanya bisa berbalik dan bergegas keluar dengan putus asa. Dia berkata dengan lantang, jika kamu tidak mendengarkan saya, kamu akan segera menyesalinya. Jika saatnya tiba, kamu akan kehilangan semua uangmu, tapi jangan. Bang! Sebuah apel lain mengenai bagian belakang kepalanya. Dari belakang terdengar semburan tawa. Semua orang berteriak, kemenangan. Jepang telah melarikan diri. Guan Qianjun, ini. Di dalam hatinya, 10 juta kuda lumpur rumput terinjak-injak dengan kekuatan besar. Merindukanku, dewa perang tertinggi. Kapan Anda pernah mengalami keluhan ini? Bahkan Sue Zhengming masih berteriak, orang Guan itu, tidak ada yang akan mempercayaimu, hahaha. Ada keganasan dan kebanggaan dalam suaranya. Guan Qianjun tidak pergi, tapi berdiri tidak jauh dari pintu, dengan ekspresi kesal di wajahnya. Dua mobil melaju. Berhenti di sampingnya. Qi Kunlunlah yang melompat keluar dari mobil pemimpinnya. Melihat adegan ini, dia terkejut, kepada Tuan Guan, siapa yang memukulmu seperti ini dengan apel? Siapa yang berani begitu berani, sebenarnya? Seorang pria dengan perut buncit juga melompat keluar dari mobil di belakang, dan dia melihat Guan Qianjun juga gemetar saat dia seperti ini. Begitu Guan Qianjun menunjuk ke dalam, pria itu berlari. Saat dia hendak berbicara, Qi Kunlun menendang pantatnya dengan keras. Tang Ziguo, pembohongmu sangat berani. Dia benar-benar berani membuat Tuan Guan ke dalam keadaan ini. Tuan Guan sangat marah hingga darahnya berceceran ribuan mil. Saya pikir, apalagi pembohong itu, kamu tidak bisa bahkan berharap untuk bertahan hidup. Tang Ziguo, CEO perusahaan Huamei. Huamei juga merupakan perusahaan besar di Tianzuan, yang fokus pada industri pariwisata. Kota Huamei adalah proyek terbesar yang dikembangkan oleh perusahaan Huamei dalam beberapa tahun terakhir, namun ketika menghadapi krisis ekonomi, rantai modal akan terputus. Saat ini, Tang Ziguo sedang berlarian, ingin menarik investasi, dan yang paling mungkin menyediakan uang saat ini adalah konsorsium Tianzuan. Hanya, dia tiba-tiba dipaksa datang ke sini oleh ketua Tianzuan, dan dia merasa ada yang tidak beres. Melihat tatapan agresif ketua, saya ingin mencabik-cabiknya. Sekarang, ketika dia melihat seorang ketua yang bermartabat dari sebuah kelompok dengan kekayaan ratusan miliar dolar, dia begitu menghormati seorang pemuda dan terus memanggilnya Tuan Guan. Dia bahkan lebih ketakutan hingga keberaniannya hampir patah. Dia bergegas menyambutnya, tapi ditendang oleh Qi Kunlun, tapi dia mengakuinya. Dia bertanya dengan ekspresi pahit di wajahnya, Ketua Qi, dan ini. Ini Tuan Guan. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu apa-apa. Tuan Guan, wajahmu. Kenapa kamu seperti ini? Jika kamu punya remah apel, biarkan aku menyekanya untukmu. Dia segera mengambil tisu dan hendak menyekanya di wajah Guan Qianjun, tetapi Qi Kunlun membukanya. Qi Kunlun berteriak dengan tegas, apakah Anda memiliki kualifikasi untuk menyeka puing-puing di wajah Tuan Guan? Keluar dari sini. Saya satu-satunya yang memiliki kualifikasi ini. Dia mengambil tisu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Guan, kemarilah dan biarkan aku memberikannya kepadamu. Usap wajahmu, katanya sambil mengulurkan tisu. Tang Ziguo dipukuli hingga garing di luar dan empuk di dalam. Tapi aku belum pernah melihat sesuatu yang begitu aneh. Ketua Qi adalah orang yang bermartabat, dan dia juga dewa perang. Bahkan jika dia terus memanggil Tuan Guan, dia tetap dengan hormat dan rendah hati menyeka wajah Tuan Guan dengan tisu. Guan Qianjun pun membuka tangan Qi Kunlun. Ambil tisu dan bersihkan sendiri. Lalu, dia menatap Qi Kunlun. Tentu saja Lao Qi tahu maksudnya. Dia segera berbalik dan mulai berbicara dengan Tang Ziguo. Ketika Tang Ziguo mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga hampir kehilangan nyawanya. Dia melambaikan tangannya, ini bukan urusanku. Aku tidak tahu bahwa pria Sue Zhengming berani begitu berani. Dia hanyalah asisten kecilku.
Aku melihat pikirannya cukup fleksibel, jadi aku memintanya untuk membantuku mengelola kota Fengqing terlebih dahulu. Tanpa diduga, dia benar-benar menggunakan ini untuk membuat keributan besar. Jangan khawatir, Tuan Guan, Ketua Qi, saya akan masuk sekarang, dan saya tidak akan membiarkannya. Sekarang identitas aslinya telah terungkap, Anda tidak dapat mengupas kulitnya lagi. Dia bergegas masuk dengan semua miliknya. Qi Kunlun tersenyum tulus pada Guan Qianjun. Tuan Guan, masalah ini pasti akan terselesaikan dan keluhan Anda tidak akan pernah dibiarkan berlanjut. Orang-orang itu tidak mempercayai Anda, jadi beritahu mereka bahwa Anda adalah penyelamatnya. Ayo pergi. Dia hendak pindah ke arahnya dengan cara yang agung. Saat dia berjalan masuk, dia ditahan oleh Guan Qianjun. Sebuah tepukan di bahunya. Karena Tuan Tang ada di sini untuk masalah ini, Anda tidak perlu ikut bersenang-senang dan melakukan urusan Anda sendiri. Qi Kunlun tidak berdaya, tetapi dia juga tahu bahwa Guan Qianjun ingin tetap bersikap rendah hati. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berbalik. Guan Qianjun mengikuti dan masuk. Penjaga keamanan di dalam berdiri di sana dengan semangat tinggi. Ketika mereka melihat Tang Ziguo masuk, mereka segera mengangguk dan membungkuk untuk menyambutnya. Tetapi ketika mereka melihat Guan Qianjun, mereka segera bergegas. Pemimpinnya menunjuk ke arahnya dan berteriak, "Kamu berani masuk, percaya atau tidak, aku akan menjatuhkanmu dengan satu tamparan." Segera setelah itu, ledakan, tanda seru. Tiba-tiba sebuah tamparan keras datang dari belakang, tepat mengenai telinga kirinya. Dia segera melolong sedih dan segera menutup telinganya. Berbalik dan melihatnya, dia berteriak tak percaya, "Tuan Tang, Anda. Mengapa Anda memukul saya?" Lalu, tinju lain menghantam wajahnya dengan keras. Bersambung.